Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Elias Pikal, Prodi D3 Analis Kesehatan Universitas Indonesia Timur. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang berjudul pemeriksaan bakteri pada sampel air. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah bakteriologi teori. Nah, jangan lupa simak video berikut ini ya. Metode pemeriksaan bakteri pada sampel air. Air merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi setiap manusia. Tanpa air, berbagai proses yang dilakukan oleh organ tubuh manusia tidak dapat bekerja dengan baik dan menjamin kesehatan tubuh dan kelangsungan hidup. Dengan demikian, menyediakan air yang menjadi faktor penentu kesehatan dan kesejahteraan manusia merupakan pekerjaan mulia yang mendukung kelangsungan hidup umat manusia. Tujuan utama penyediaan air. Penyediaan air minum atau air bersih bagi masyarakat adalah mencegah penyakit bawaan air. Air minum yang ideal seharusnya jernih, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau. Air minum seharusnya tidak mengandung bakteri patogen dan segala makhluk yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Air layak konsumsi. Seperti yang telah dikutip dari pedoman standar air minum yang dibuat oleh Badan Kesehatan Internasional atau WHO, air layak konsumsi merupakan air yang jika dikonsumsi tidak menghasilkan risiko apapun jika dikonsumsi seumur hidup, termasuk perbedaan sensitif yang dapat terjadi pada tiap-tiap tahapan kehidupan. Orang-orang yang rentan terhadap penyakit yang menular melalui air merupakan bayi, anak-anak yang sedang sakit, dan para lanjut usia, terutama setiap orang yang tinggal pada lingkungan yang kurang bersih. Mikroorganisme yang hidup pada air. Mikroorganisme merupakan organisme atau makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yang sebagian besar kasat mata dan membutuhkan alat bantu seperti mikroskop untuk membantu melihatnya. Tanpa kita sadari, mikroorganisme ada di sekeliling kita, tidak terkecuali di air. Sebagian besar dari mereka mungkin tidak terlalu berbahaya terhadap manusia, namun ada beberapa yang dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Berikut merupakan mikroorganisme yang biasa hidup di dalam air. 1. Escherichia coli. Escherichia coli atau biasa disingkat E. coli adalah bakteri yang umum ditemukan di bawah usus organisme, berdarah panas atau endotermik. Kebanyakan strain E. coli tidak berbahaya, tetapi beberapa serotipe dari bakteri ini dapat menyebabkan keracunan makanan dan serius pada manusia dan diare akibat kontaminasi makanan. 2. Salmonella enterica. Salmonella yaitu satu genus bakteri yang disebut penyebab utama penyakit bawaan makanan di seluruh dunia. Pada umumnya, bakteri ini biasa ditemukan di bagian organ pencernaan pada manusia dan hewan. Biasanya bakteri ini tidak berkembang biak dan tumbuh di air, tetapi hal ini dapat menjadikan bahwa air yang terdapat bakteri Salmonella sudah terkontaminasi dengan kotoran manusia atau binatang. 3. Cryptosporidium. Cryptosporidium adalah genus protozoa yang dapat menyebabkan penyakit pencernaan seperti diare pada manusia. Kondisi tersebut dikenal sebagai cryptosporidiosis atau serangan diare yang melumpuhkan. Cryptosporidium adalah organisme yang paling sering terisolasi pada pasien HIV positif yang mengalami diare. Bakteri ini dapat ditemukan di air, makanan, tanah, atau pada permukaan pada tangan yang telah terkontaminasi dengan kotoran manusia atau binatang yang sudah terinfeksi dengan bakteri Cryptosporidium. 4. Cichlospora chaetanensis. Cichlospora chaetanensis merupakan mikroorganisme yang dapat ditemukan pada tumbuhan atau air yang telah terkontaminasi dengan kotoran, terutama kotoran manusia. Manusia yang sudah terinfeksi oleh bakteri ini akan mengeluarkan feses yang terjangkit dengan bakteri non-efektif, yang nantinya feses akan mengkontaminasi daerah di sekitarnya
sehingga bakteri ini dapat tumbuh dan efektif. Sterilisasi air dari bakteri. Sterilisasi air ini sangat diperlukan sebelum kita menggunakan air tersebut untuk diminum atau dimasak. Air yang belum disterilisasi mengandung banyak bakteri yang mungkin saja berbahaya bagi manusia. Seperti contoh yang telah dibahas sebelumnya, sterilisasi air ini memiliki berbagai cara, mulai cara yang mudah dilakukan hingga membutuhkan teknologi yang mutakhir. Beberapa cara untuk mensterilisasi air dapat dijabarkan seperti berikut ini. Merebus atau memasak air hingga mendidih. Merebus air hingga mendidih merupakan cara yang paling mudah dilakukan untuk mendapatkan air minum bebas dari kuman, jamur, protozoa, spora, virus, dan bakteri. Menggunakan tablet atau cairan penjernih air. Tablet atau cairan penjernih ini dapat dibeli di apotik, toko perlengkapan olahraga, dan petualangan. Walaupun cara ini cukup ampuh untuk membunuh bakteri, tetapi cara ini memiliki efek samping, yaitu menimbulkan rasa yang tidak enak pada air atau rasa pahit. Menggunakan filter air dan sinar ultraviolet UV. Cara ini merupakan cara terbaik dan aman untuk mensterilisasi air dari bakteri dan mikroorganisme dengan kombinasi antara filter air yang menyaring zat-zat berbahaya di dalamnya serta sinar UV ultraviolet yang dapat membunuh mikroorganisme dan bakteri yang berbahaya bagi manusia. Metode MPN, Most Probable Number. Metode pemeriksaan sampel air yang dilakukan untuk mengetahui kontaminasi bakteri pada sampel. Pengamatan sampel yang positif dapat dilihat dengan mengamati adanya kekeruhan dan gelembung gas pada sampel. Baik teman-teman, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.